Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Michael Gunawan dengan NIM 22051241116. Dan pada video kali ini saya akan mempraktikkan mengenai server registration atau bisa juga dibilang registration server. Untuk praktikumnya kalau kita lihat di PDF-nya rangkaiannya seperti ini, dan ini sebenarnya adalah pengembangan dari Home Gateway di video saya yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat rangkaiannya memang ini lebih kompleks gitu kan ya, cuman nggak apa-apa, kita langsung saja buat untuk rangkaiannya. Yang pertama kita cari router, yaitu yang PT router. Dan untuk router di Cisco, dia itu hanya ada 2 fast Ethernet doang gitu kan ya. Sedangkan kalau kita lihat di rangkaiannya dia ada 4 tangan. Ada yang ke server, ada yang ke AP, ada yang juga ke COS gitu kan ya. Jadi dia butuh 4 tangan, butuh 4 fast Ethernet. Sedangkan dari Cisco hanya 2. Otomatis kita harus sedikit modifikasi untuk routernya. Kita matikan dulu routernya, lalu kita sedikit modifikasi untuk portnya. Nah, ini kita pilih yang ini, CFE, yaitu Fast Ethernet. Nah, kalau sudah ada 4 baru kita nyalakan lagi. Nah, sambil ini nunggu nyala gitu kan ya, kita bisa coba deklarasikan untuk yang bangunan yang lain gitu kan ya. Yang pertama yaitu server, kita langsung search aja server di sini, kemudian ada COS di bawahnya. Kemudian yaitu ini, access point gitu kan ya. Sebenarnya ini namanya bukan access point ya, tapi namanya yaitu home router. Nah, ini dia. Kita klik kontrol biar bisa di build berkali-kali. Kemudian ini BTS atau cell tower kalau namanya di Cisco. Oke, kita sudah deklarasikan building-building atau bangunan-bangunan yang besar-besar dulu. Nah, untuk yang kecil-kecil kayak smartphone sama IoT kita nanti dulu ya. Kita bikin kabelnya dulu untuk rangkaian besarnya ini. Kita langsung saja biar mempercepat waktu, kita pakai automatically choose connection type, kita klik control biar bisa dipakai berkali-kali. Untuk fast Ethernet 0 dari router ke server, fast Ethernet 1 ke rumah 1, fast Ethernet 2 ke rumah 2, dan fast Ethernet 3 ke COS. Jangan lupa dari COS ke cell tower atau ke BTS gitu kan ya. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, kita langsung saja deklarasikan masing-masing IP-nya gitu kan ya. Kita ke config, nah ini fast Ethernet. Kita lihat PDF-nya, nah ini ada setting IP bla bla bla. Router, nah ini urut sebenarnya 1 2 3 4 gitu kan ya sebenarnya. Langsung aja 192 168 1.1. Nah, kita copy saja biar nanti langsung cepat untuk ngisikan semuanya. Ini 2.1, lalu ini 3.1, lalu yang ini 4.1. Oke, kalau sudah selesai, kita boleh back. Kemudian yang ini servernya jangan lupa kita buka server, bagian desktop IP configuration. Kita bikin 1.2 subnet masknya biarin karena semuanya itu sebenarnya /24 gitu kan ya. Semuanya ini sebenarnya /24, jadi itu titik 0 semuanya sebenarnya subnet masknya. Kemudian ini ya 192.1.2, gateway-nya jangan lupa 1.1, DNS-nya 1. Oh, ini sebenarnya nggak perlu sih kalau DNS karena kan dia sebagai DNS-nya gitu kan ya, nggak perlu. Kemudian apa lagi? Services ya, services DNS. Nah, ini sebenarnya untuk DNS nanti saja karena ada di bawah-bawah, kita langsung urut aja ya biar itu lebih mudah untuk dibaca. Kita buka lagi server, harusnya sudah aman ya, desktop IP configuration. Sudah aman. Kemudian bagian rumah 1 itu kan ya dari home router. Nah, untuk home router ini memang agak lemot gitu kan ya. Ini tergantung spesifikasi laptopnya atau komputernya. Nah, untuk home router di sini ada sebenarnya kita bisa akses atau kita bisa setting lewat config. Cuman biar lebih enak di mata gitu kan, jadi lihat mata, kita bisa gunakan GUI di sini gitu. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Kita ganti ke static gitu kan ya. Lalu kita isikan seperti ini. 2.2. 192, 168, 2.2. Kemudian untuk subnet masknya karena /24 jadi titik 0. Kemudian gateway-nya. Nah, ini 2.1 lalu DNS-nya 1.2. Oke. Kita isikan 2.1 92.168 1.2. Oke, karena ini sudah selesai dan jangan lupa nih ada wifi di sini. Yaitu bagian sini, network setup.
Nah, ini kita isi 10.1, ya kan? Ini 10.1 dengan DHCP-nya nyala, kemudian kita klik save. Jangan lupa, karena kalau GUI ini ada tombol save-nya ya. Kalau nggak di-save dia nggak akan kesimpan gitu. Jangan lupa bagian wireless, di sini dia minta SSID-nya rumah 1 gitu kan ya. Kita ganti rumah 1. Oke, jangan lupa untuk di-save lagi. Oke, seharusnya ini sudah aman. Kemudian kita berganti atau beralih ke rumah kedua. Kita buka wireless routernya, memang agak lama ya. Oke, kita langsung ke GUI. Kita langsung isikan di sini static 92.168 3.2. Lalu subnet masknya 255. Gateway-nya jangan lupa 192.168, karena di 3 berarti 3.1. Lalu DNS-nya jangan lupa 192.168.1.2. Kita lihat di bawah sini. Nah, ini 3.2, 3.1, 1.2. 3.2, 3.1, 1.2. Oke. Kemudian jangan lupa bagian WiFi. Di sini dia minta 20.1 dengan DHCP nyala dan juga SSID-nya rumah 2. Oke, kita ubah ini ke 20, lalu kita klik save. Oke, biar berganti terlebih dahulu. Bagian wireless jangan lupa ini ganti ke rumah 2. Oke. Kita klik save. Nah, kalau sudah di save gini, sudah aman sebenarnya. Kita boleh silang. Kemudian kita setting COS. COS-nya kita buka. Nah, bagian config provider dia minta Telkomsel. Ini, dia minta Telkomsel. Kemudian jangan lupa backbone-nya kita ganti ke static gitu kan ya. Kita bikin 4.2, 4.1, 1.2. Oke, kita langsung pastikan karena masih ada bekas kopiannya yang tadi kita routing. Kemudian subnet masknya kita biarin, gateway-nya yaitu, oh ya ini jangan lupa, ini salah, bukan 4.1, 4.2 untuk COS-nya ya, 4.2, gateway-nya 4.1, DNS-nya 1.2. Nah, ini baru bener nih. Lalu cell tower, nah untuk cell tower ini ya ini 16.1.1, 16.1, oke sudah benar. Kemudian service DHCP, ini kita kita istilahnya trigger gitu kan ya, biar start IP address-nya itu benar 172.16.1. Kemudian sudah semua ini seharusnya. Sudah Telkomsel. Oke, jangan lupa yang terakhir yaitu BTS-nya cell tower, kita ganti ke Telkomsel juga. Config, nah ini provider Telkomsel. Kita cek. Nah, sudah semua, seharusnya sudah aman. Nah, baru kita bisa deklarasikan ini yang kecil-kecil kayak HP dan IoT-nya. Oke. HP-nya dulu smartphone. Nah, smartphone ini kita harus langsung setting gitu kan ya, biar dia nggak kehubung ke sini gitu kan ya, karena kalau kita lihat wireless-nya atau istilahnya WiFi gitu kan, di dalam WiFi-nya, dalam HP-nya itu nyala. Kita matikan. Kemudian untuk ini interface-nya 3G 4G-nya kita ganti ke Telkomsel biar dia nyambung ke ini cell tower gitu. Tunggu sampai nyambung. Nah, udah nyambung, kita klik DHCP request biar kita langsung tahu IP-nya dapatnya berapa. Dia bisa dapat IP-nya, sudah aman. Dan jangan lupa kita, nah ini dia. Pertama kita bikin DNS dulu untuk server. Bagian services DNS kita on kan. Namanya adalah iot.net record dengan address 192.1.2. Kita add. Oke, sudah aman. Ya, sudah aman ya, 1.2. Oke, kita boleh, dan juga jangan lupa IoT-nya dinyalakan. Jangan lupa IoT-nya dinyalakan. Oke, kemudian static routing, sorry. Kita harus deklarasikan seperti ini juga. Kita buka router, kita buka routing static. Dimana kalau mau ke 172.16 harus lewat 192. 172.16.1.0 dengan subnet masknya berarti karena /24 berarti 255 kurang 255.25.0. Kemudian ini 192.168.4.2. Oke. Kita langsung add. Nah, dia langsung sudah muncul di sini, sudah aman. Boleh kita silang, kemudian nih kita pastikan UDP. Nah, sebelum kita pastikan UDP, kita deklarasikan untuk ininya, IoT-nya ini. Nah, kalau di sini kan gambarnya cuma ada lampu sama jendela ya. Cuman kalau praktikum sama dosen kemarin bilangnya
juga pakai fan gitu kan ya. Jadi kita cari fan di sini, lalu kita cari light atau lampu, dan satu lagi yaitu window. Oke, sudah. Baru kita sekarang bikin config-nya, wireless-nya ini ke rumah 1, biar dia connect ke ini, home routernya. Emang agak panjang ya ini. Oke, rumah 1 dan ini juga ke rumah 1. Oke, sudah ke rumah 1 semua. Untuk yang rumah 2 ini nanti kita tinggal copy aja nih. Semua ini ke sini kalau sudah nyambung gitu kan ya. Lalu coba kita cek, sebenarnya sudah aman semua sih ini seharusnya. Kita coba cek PDU gitu kan ya, dari IoT-nya ke server. Yang pertama biasanya failed karena memang biasanya ARP request. Yang kedua apakah masih failed? Oke, masih failed. Kita coba sekali lagi. Nah, successful. Tak kenapa mesti kayak gitu ya. Lalu untuk smartphone ke server failed. Nah, biasanya ARP request gak apa-apa. Lalu smartphone ke, nah successful sudah. Smartphone ke server. Nah, ini berarti untuk IoT sama smartphone-nya sudah connect ke server gitu kan. Kita sekarang buka yang namanya ini, web browser. Kita akan masuk ke iot.net tadi karena ya sudah ada nama websitenya gitu. Oke. iot.net. Enter. Nah, udah langsung muncul. Nah, kita langsung sign up dulu. Sign up yang pertama kita coba IoT gitu kan ya. Create. Nah, kalau sudah di-create nanti dia kosong karena kita memang belum deklarasikan apapun, kita boleh silang. Nah, di server itu dia langsung muncul. Ini seperti yang saya jelaskan yang di video sebelumnya mengenai home gateway, dia langsung muncul di sini IoT. Kemudian bagian ini apa namanya? IoT-nya kita jangan lupa untuk ganti ke remote server. Nah, kalau sebelumnya kan di video sebelumnya kan home gateway. Nah, karena ini dia apa namanya HP-nya itu tidak ke home router, jadi kita nggak bisa pakai home gateway. Kita harus pakai remote server. Nama addressnya apa? Yaitu iot.net tadi dengan username iot. Kita langsung connectkan saja. Tunggu sampai, nah sampai muncul refresh. Kalau udah muncul refresh berarti sudah ke connect. Bagian light juga jangan lupa remote server iot.net iot. Connect. Ini kita langsung bisa langsung silang aja. Dia langsung connect secara otomatis sih sebenarnya kalau apa namanya sudah diklik connect iot.net iot. Connect. Oke. Nah, kalau kita buka HP sekarang gitu kan ya, bagian web browser lalu kita buka iot.net gitu kan ya. Oke, ini memang agak lama ya. Sambil menunggu dan menunggu. Oke. iot.net. Nah, kita langsung login iot. Enter. Nah, dia langsung akan muncul iot di rumah pertama gitu kan ya. Ini kita langsung bisa setting sebenarnya. Nah, sudah bisa setting. Nah, tapi kan yang rumah 2 belum nih. Gampang aja sebenarnya, kita tinggal langsung copy sebenarnya. Copy. Lalu kita geser ke sini. Nah, jadi apapun IoT yang ada tulisannya dalam kurung 1 itu sebenarnya di rumah 2. Nah, ini kenapa kok connect ke rumah pertama? Tenang, karena kita belum ganti nama SSID-nya ke rumah 2. Bagian wireless, ini ganti ke rumah 2. Oke, kita copy aja biar nanti langsung cepet ke IoT yang lain. Config, wireless, rumah 2. Window juga sama. Config, wireless, rumah 2. Enaknya kenapa kok di copy begini? Karena bagian setting dia apa namanya sudah langsung kesimpan gini. Kita nggak perlu isikan satu-satu. Cukup tinggal klik connect. Lalu yang ini juga kita klikkan connect. Dan yang ini kita juga klikkan connect. Nah, sudah. Nanti di HP ini akan muncul. Harusnya muncul ya, kita cek sekarang. Oke, buka web browser selalu lama ya guys ya. Kita tunggu sebentar. iot.net. iot. Nah, kita langsung bisa akses 2 rumah sekaligus dari 1 HP. Yang rumah pertama yang nggak ada dalam kurung 1 gitu kan ya. Kita bisa akses. Nah, high fan-nya, lalu dim lampunya, lalu untuk window-nya bisa buka tutup. Nah, untuk yang rumah 2 sekarang. Light-nya kita bisa on off, oke. Untuk ceiling fan kita bisa high, low.
Kemudian untuk window-nya kita bisa buka tutup. Nah, seperti itu. Sudah selesai sebenarnya nih, gitu kan ya. Kita bisa rapikan, kita bisa bikin rectangle sebenarnya. Kita bisa bikin warna, mungkin warna biru gitu kan ya, biar sama kayak yang di PDF gitu kan ya. Sama kayak di PDF yang begini gitu kan ya. Kita bikin gini aja, shred. Nah, yang ini juga sama. Shred. Nah, gitu. Lalu kita kembalikan lagi. Nah, ini kita sebenarnya juga bisa isi apa namanya isi. Contoh rumah 1. Yang di sini rumah 2. Rumah 2. Oke. Sudah nih. Selesai nih begini. Nah, tapi kan kita kan biasanya selalu ada improvisasi gitu kan ya. Nah, untuk improvisasi kali ini sebenarnya saya ingin gimana kalau misalnya rumah 1 sama rumah 2 ini beda akun gitu kan ya. Kalau rumah 1 dia pakai password dan username IoT, tapi kalau untuk rumah 2 dia itu pakai username dan password Cisco gitu. Kita bikin nama atau account baru gitu kan ya. Cisco. Oh, ini tipe salah. Cisco create. Oke, sudah di create. Nanti di server dia langsung muncul juga bagian IoT. Nah, Cisco. Oke. Sekarang baru kita sedikit rubah gitu kan ya bagian sini untuk rumah 2. Nah, IoT ini kita ganti ke Cisco. Kita copy biar cepet. Lalu kita klik connect lagi. Langsung silang aja nggak apa-apa karena dia cepet gitu kan ya. Bisa connect di belakang. Ini juga sama, Cisco. Jangan lupa klik refresh untuk nge-connect ulang. Kemudian untuk Windows juga sama. Cisco. Connect ulang, sudah. Kemudian kita bisa buka HP. Nah, dia kalau ini adalah rumah 2 gitu kan ya. Karena kita login ke Cisco. Kita bisa akses IoT rumah 2 harus dengan username atau password. Username dan password Cisco gitu. Nah, oke. Kita logout, lalu kita coba IoT. Kita akses rumah pertama gitu. Light-nya bisa on, window-nya open close. Nah, kita logout, kita coba Cisco. Nah, ini rumah kedua. Oke, jadi kita bisa bikin 2 akun untuk 2 rumah yang berbeda. Nah, kurang lebih seperti ini untuk praktikumnya. Kita lihat PDF-nya. Iya, sudah benar. Ini untuk sign up tadi, lalu ini untuk remote server, jangan lupa gitu kan ya. Lalu buka segala macam, jika sudah terdeteksi, nah dia akan muncul di HP seperti ini. Oke, sudah selesai berarti ini sudah selesai untuk praktikum server registration dengan sedikit improvisasi. Baiklah, mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan. Ini sekitar 16 menit ya kalau dari Cisco saya, mungkin rekamannya lebih panjang. Dan ya, seperti ini untuk video kali ini. Jika ada salah-salah kata dari saya maupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan mengenai server registration ini. Baik, terima kasih karena telah menonton video kali ini. Dan sampai jumpa pada video-video saya yang selanjutnya. Dadah!